Sungguh-sungguh saat ini saudaraku, ini adalah saat yang terindah di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. haleluya. Saat menyembah Bapa Dalam kekudusan, dalam kekudusan. amin, haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah. saat yang terindah. Katakan, saat ku angkat tangan, Saat ku angkat tangan menyembah Yesus. menyembah Yesus. Mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu, Urapi hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu, ya Allah. Saat ku angkat tangan menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpinku. Haleluya. Saat ku menyembah. Urapi hamba-Mu, Urapi hamba-Mu Tuhan katakan di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpinku. Yes Lord, saat ku menyembah, Saat ku menyembah. urapi hamba-Mu. Urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Roh Kudus pimpinku. Saat ku Menyembah, menyembah. Urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Urapilah kami ya Bapa di sorga. Urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu. oh di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu. Segala kemuliaan bagi Dia, sebab Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan.
Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau arahkan hati kita dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah Bapa di sorga. Kita mau mengambil waktu yang terbaik, waktu khusus untuk duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menanggalkan semua beban, semua persoalan, semua tantangan, semua masalah hidup. Lalu kita mau mengarahkan pandangan kita tertuju kepada Tuhan saja. Dan biarlah setiap kita saat ini sungguh-sungguh merindukan Tuhan lebih daripada apapun. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami kembali ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Bapa melawat kami dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Yang mulia, kami rindu ada di hadapan Bapa dalam keadaan berkenan. Kami harus mengakui bahwa di dalam sepanjang hari-hari hidup kami, ada banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai kehendak Bapa. Kiranya Bapa berkenan mengampuni kami atas semua pelanggaran salah dan dosa kami, ketidakpatutan hidup kami di hadapan Bapa di sorga. Ampunilah kami yang mulia. Sucikan dan kuduskan kehidupan kami, supaya saat ini ketika kami berada di hadapan Bapa, kami ada dalam kesucian, kami ada dalam kekudusan Allah. Lalu Roh Kudus Tuhan kiranya berkenan mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Bapa yang Maha Kudus, hamba tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau Bapa tidak menaruh setiap perkataan di dalam lidah bibir mulut hamba untuk disampaikan. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa kalau Bapa tidak memberikan kepada hamba hikmat untuk berkata-kata. Roh Kudus Tuhan, urapilah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, bahkan kebodohan hamba. Taruhlah setiap kebenaran itu dalam lidah bibir mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan merupakan kebenaran yang Bapa kehendaki, kebenaran yang berasal dari hati dan pikiran Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengakui bahwa semua manusia yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah anak-anak Allah. Saudara tidak perlu terkejut kalau saya katakan bahwa semua manusia yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena manusia itu baru menjadi makhluk yang hidup ketika Allah menaruh rohnya di dalam diri manusia. Ketika Allah menghembuskan nafas hidup pada hidup manusia, barulah manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi semua manusia yang diciptakan oleh Allah tentu adalah anak-anak Allah. Nah, persoalannya ketika manusia jatuh di dalam dosa, firman Tuhan katakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya keadaan manusia sudah tidak lagi seperti yang dikehendaki oleh Allah. Manusia sudah tidak lagi menjadi manusia yang sejati, seperti yang dirancangkan Allah semula.
manusia yang sepikiran, seperasaan dengan Allah. Jadi di sini saudaraku kita bisa mengerti bahwa dosalah yang membuat manusia pada akhirnya terpisah dari Allah. Dan ketika manusia terpisah dari Allah akibat dosa, manusia sudah tidak ada lagi dalam keadaan sebagai anak-anak Allah yang sah. Perhatikan itu. Jadi kita harus mengerti dengan benar awal mulanya keterpisahan manusia dengan Allah. Dan keterpisahan itulah yang pada akhirnya membuat ada begitu banyak manusia di muka bumi ini sekarang tidak lagi mau mengabdi kepada Allah, atau tidak lagi mau percaya kepada Allah dengan segenap hati. Dan itu artinya orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah, tidak lagi mau mengabdi kepada Allah, tidak lagi mau hidup di dalam pemerintahan Allah, atau tidak mau tunduk di dalam kedaulatan Allah secara penuh. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau lagi mengabdi kepada Allah, mereka sudah terlanjur memberi diri untuk hidup di dalam pemerintahan kuasa kegelapan, saudaraku. Dan itu artinya orang-orang yang tidak lagi mau hidup mengabdi kepada Allah, hidup dalam pemerintahan Allah, mereka telah menjadikan diri mereka sebagai musuh Allah. Artinya sekalipun saat ini kita semua berada di zaman anugerah karena belas kasihan hati Allah Bapa di sorga, yang tidak ingin melihat manusia ciptaannya binasa, Bapa memberikan putra kesayangannya yang mulia Tuhan Yesus Kristus menjadi penebus, yang menebus semua manusia dari segala pelanggaran salah dan dosa. Tetapi persoalannya adalah sekalipun Allah Bapa di sorga sudah menyatakan belas kasihannya, sudah memberikan kasih karunia anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus, tidak semua orang mau menyerahkan dirinya kembali kepada Allah. Artinya tidak semua orang mau untuk percaya kepada Kristus. Kenapa demikian? Karena manusia memiliki kehendak bebas. Manusia bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Manusia bebas memilih apakah dia mau mengabdi kepada Allah, mau kembali menjadi anak-anak Allah, atau dia mau tetap hidup mengikuti keinginan dirinya sendiri, saudaraku. Orang yang hidup mengikuti keinginan dirinya sendiri berarti dia hidup di luar dari Kristus. Sebagai orang percaya saat ini, kalau kita menyadari di dalam Kristus kita dipanggil untuk kembali kepada Allah, seharusnya kita meresponi panggilan ini dengan cara hidup yang benar di hadapan Allah. Sebab jika tidak, maka kehidupan kita tetap berada di dalam ancaman kebinasaan kekal, saudaraku. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan ada kalimat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa. Persoalannya adalah ketika kita mengaku percaya, berarti kita juga harus hidup sesuai dengan percayanya kita. Sudah sering kali saya katakan, percaya itu berarti penurutan akan kehendak Allah. Artinya kita harus menyerahkan segenap kehidupan kita menjadi milik Allah sepenuhnya, lalu kita hidup tunduk di dalam pengaturan Allah. Hidup hanya melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa saat ini kita semua ada di zaman anugerah. Lalu kalau orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, termasuk saudara dan saya, kita semua berada di dalam Kristus.
Kalau kita ditanya, pasti kita semua mengaku bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Tetapi yang saya mau katakan, pengakuan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah itu tidak boleh datang dari diri kita sendiri yang mengakui itu, atau yang mengakui bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Pengakuan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah itu harus datangnya dari Allah sendiri, yang melihat, yang menilai, yang tahu bahwa apakah kita layak menjadi anak-anaknya yang sah atau tidak, saudaraku. Dan tentu ciri hidup dari orang percaya yang benar-benar adalah anak-anak Allah itu sangat jelas, ya. Kalau kita mau memberi diri hidup di dalam pimpinan Roh Kudus atau hidup di dalam pimpinan Roh Allah, barulah kita diakui sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan katakan itu, saudaraku. Roma pasal yang ke-8, kalau kita melihat ayatnya yang ke-14, dikatakan apa? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mari perkarakan diri kita saat ini. Apakah saat ini kita sudah memberi hidup kita hidup dalam pimpinan Roh Allah? Artinya kalau kita belum memberi diri kita hidup di dalam pimpinan Roh Allah, maka kita jelas bukan anak Allah. Kita tidak bisa membantah akan hal itu, karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang yang tidak dipimpin Roh Allah berarti bukan anak Allah, saudaraku. Mungkin kita akan tetap ngotot bahwa kita ini anak Allah. Firman Tuhan katakan begini, Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Perhatikan ini, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke. Kita pasti mengaku kita sudah percaya kepada Allah di dalam Kristus. Tetapi ingat baik, percayanya kita itu harus diperkarakan, harus dipersoalkan. Apakah percaya kita itu sudah percaya yang benar atau tidak? Sebab kalau orang percaya yang benar, berarti ia tidak akan hidup lagi mengikuti keinginan dirinya sendiri, mengikuti hawa nafsu dirinya sendiri, mengikuti kehendak dirinya sendiri. Ketika kita mengaku kita percaya kepada Allah, berarti kita tunduk sepenuhnya dalam kedaulatan Allah, tunduk sepenuhnya dalam pemerintahan Allah, tunduk sepenuhnya untuk hidup melakukan kehendak Allah. Jadi kalau firman Tuhan katakan mereka yang percaya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, saudaraku, ini merupakan hak yang sangat istimewa yang diberikan kepada setiap orang percaya yang mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, yang mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Orang yang mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah itu tidak bisa menghindar dari didikan Allah, saudaraku. Sekali lagi, orang yang mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah itu tidak bisa menghindar dari didikan Allah. Dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah, maka Allah telah memberikan kepada kita roh penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan memampukan kita, yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Artinya di dalam pimpinan Roh Kudus inilah kita akan hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kebenaran Allah setiap hari. Dan setiap hari kita harus memberi diri, ya, untuk dididik. Lewat setiap peristiwa-peristiwa hidup, Allah akan mendidik kita supaya semakin hari kita semakin berubah, semakin hari kita akan semakin mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan semua itulah yang kita lakukan dalam sepanjang hari-hari hidup kita, saudaraku. Tetapi ketika saat ini kita masih tetap berjalan mengikuti keinginan diri kita sendiri, kita masih mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya, kita masih mengikuti hawa nafsu diri kita yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, ya.
kita masih menaruh kebahagiaan hidup kita kepada segala sesuatu yang kita miliki, entah itu harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan, ya, apapun bentuknya. Kalau kita masih menaruh kebahagiaan diri kita, hidup kita kepada apa yang kita miliki, maka sebenarnya kita belum memberi diri untuk diproses menjadi anak-anak Allah yang sah. Perhatikan itu. Kenapa untuk menjadi anak Allah yang sah, kita masih harus masuk di dalam didikan Tuhan? Masih harus diproses. Kenapa? Apakah itu berarti belum cukup penebusan Kristus atas kehidupan kita? Saudaraku, kita harus mengerti, ditebus di dalam Kristus supaya kita kembali dipandang benar di hadapan Allah. Ditebus di dalam Kristus supaya kita kembali dibenarkan atau dipandang benar di hadapan Allah. Tetapi persoalannya adalah ketika kita menerima kasih karunia anugerah keselamatan di dalam Kristus itu, karakter kita ini belum benar-benar sama seperti Kristus. Padahal standar kepribadian anak-anak Allah yang sah, standar kepribadian anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan Allah Bapa di sorga adalah standar hidup yang sama seperti Kristus. Nah, oleh sebab itu kita harus mau memberi diri masuk dalam didikan Tuhan supaya semakin hari kita semakin berubah, ya, lewat peristiwa-peristiwa hidup yang seringkali Allah Bapa di sorga izinkan itu terjadi supaya kita terus dibentuk, kita terus berubah. Tujuannya hanya satu, supaya kita bisa mencapai kesempurnaan hidup, kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Jadi di sini kita harus mengerti, saudaraku, tujuan keselamatan di dalam Kristus itu hanya satu, supaya kita bisa dikembalikan menjadi anak-anak Allah atau menjadi manusia yang sejati seperti yang dirancangkan Allah semula. Manusia yang serupa segambar dengan Allah, manusia yang sepikiran, seperasaan dengan Allah. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal yang kedua, kalau kita membaca ayatnya yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Harus lewat proses didikan Tuhan. Supaya lewat proses didikan Tuhan itulah kita bisa mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Itulah sebabnya kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-12, lalu kita mulai membaca dari ayatnya yang kelima, kita baru bisa mengerti mengapa kita harus masuk di dalam proses didikan Tuhan. Ibrani pasal 12, kita baca mulai ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila kamu diperingatkannya. Ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Perhatikan itu, saudaraku. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ini artinya ketika kita mengaku kita percaya kepada Kristus, lalu kita tidak memberi diri untuk masuk dalam didikan Tuhan, kita tidak akan mungkin dididik menjadi anak Allah yang sah. Lalu ayat yang ke-8 kita baca, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang ini, saudara, anak-anak yang tidak diakui oleh Allah. Ayat yang ke-9, selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup?
Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Perhatikan ini, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Atau dengan kata lain, kita mengenakan kodrat ilahi. Jadi kalau firman Tuhan katakan mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau mengenakan kodrat ilahi, saudaraku, itu berarti kita harus memiliki karakter seperti Bapa atau menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ketika kita memiliki karakter sama seperti Kristus, barulah kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Allah Bapa di sorga. Ada komunikasi yang indah, ada interaksi yang indah. Di dalam hadirat Tuhan itu kita bisa merasakan kehadiran Allah yang begitu mengagumkan, saudaraku. Tetapi persoalannya adalah, apakah kita mau memberi diri untuk dididik terus-menerus, untuk terus berubah, untuk terus dibentuk di dalam Kristus atau tidak? Saudara perhatikan baik. Kalau saat ini kita tidak mau mengambil keputusan memberi diri masuk di dalam didikan Tuhan supaya kita bisa mengenakan kodrat ilahi dalam kehidupan kita, itu artinya kita tidak akan pernah bisa berubah menjadi anak-anak Allah yang sah. Dan kalau kita tidak berubah, maka di balik kematian nanti, Allah Bapa di sorga juga tidak akan pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya yang sah. Dan kita tidak akan pernah bisa diterima di dalam kerajaannya, dan harus terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, bahkan memberkati hidup kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.